Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Maulana, perwakilan dari kelompok 4, menjelaskan tentang BIoT atau Blockchain Internet of Things. Internet of Things mengubah industri menjadi industri cerdas dan menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun IoT memiliki keuntungan, ia memiliki masalah juga. Beberapa masalah adalah privasi, keamanan, dan interoperabilitas, dan lain-lain. Teknologi blockchain diciptakan untuk mengatasinya masalah ini. Penyelidikan dilakukan dalam artikel ini tentang integrasi IoT dan blockchain. Artikel ini menjelaskan tentang konsep dasar blockchain secara mendalam. Alur kerja blockchain dibahas dalam bab berikutnya. Kemudian integrasi IoT dan blockchain sudah selesai dilihat. Ada banyak aplikasi di bawah BIoT seperti manufaktur pintar, jaringan pintar, dan aplikasi keperawatan kesehatan, dan lain-lain. Yang dibahas dalam bab lebih lanjut, kemudian tantangan penelitian terbuka dari internet, blockchain, hal aplikasi dibahas akhirnya. Tingkat pertumbuhan aplikasi dan proyek IoT dan BIoT dijelaskan melalui grafik. Blockchain adalah daftar rekod yang disebut sebagai blok dihubungkan dengan menggunakan kriptografi. Setiap blok berisi hash dan blok sebelumnya, timestamp, dan data transaksi. Blockchain adalah sistem terdesentralisasi. Blockchain berfungsi sebagai buku besar yang tidak dapat diubah yang memungkinkan transaksi menjadi secara terdesentralisasi. Blockchain dianggap sebagai buku besar publik, dan semua transaksi disimpan sebagai daftar blok. Blok baru akan ditambahkan dan tumbuh sebagai rantai untuk meningkatkan keamanan pengguna dan konsistensi buku besar. Kriptografi, asimetris, dan algoritma konsensus terdistribusi digunakan. Di blockchain, pembayaran selesai tanpa bantuan bank atau pihak ketiga. Oleh karena itu, sebagai layanan keuangan memiliki blockchain juga digunakan dalam kontrak pintar, layanan publik, Internet of Things, sistem reputasi, dan layanan keamanan. Transaksi tidak dapat diubah sebagai ditambahkan ke rantai. Karena alasan ini, semua bisnis yang menginginkan keandalan tinggi lebih memiliki blockchain. Blockchain mengandung dua elemen. Mereka adalah elemen sebagai berikut. Yang pertama adalah transaksi. Transaksi sendiri adalah aktivitas yang dihasilkan oleh pengguna. Yang kedua adalah blok. Blok digunakan untuk mencatat transaksi yang urutannya benar dan tidak dirusak. Ketika transaksi baru ditambahkan, blok mencatat stempel waktu. Selanjutnya adalah ini anggota dari kelompok 4. Saya perkenalkan yang pertama adalah Falayuda Pranata, yang kedua adalah Ahmad Nuryuddin, yang ketiga adalah saya sendiri, Muhammad Putra Maulana, yang keempat adalah Muhammad Ainul Yakin, yang terakhir adalah Khalif Pranata. Dan yang selanjutnya adalah struktur pembentukan blockchain ditunjukkan pada gambar tersebut. Yang warna biru adalah Genesis block, yang warna hijau adalah main chain, yang warna oranye adalah Orphan blocks. Rantai utama yang dicat dengan warna merah terdiri dari rangkaian balok terpanjang dari balok Genesis yang berwarna biru. Ke blok saat ini, blok anak yatim yang ditandai dengan warna kuning berada di luar rantai utama. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya.
Yang selanjutnya dilanjutkan oleh anggota selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arsitektur of blockchain. Di sini ada blok 0 dan bawahnya blok 0 ada Prias dan sampingnya Prias ada timestamp, bawahnya timestamp ada Merkle root dan bawahnya Merkle root ada DX. Dan sampingnya blok 0 ada blok 1, bawahnya blok 1 ada Prias, sampingnya Prias ada timestamp, bawahnya timestamp ada Merkle root dan bawahnya Merkle root ada DX. Sampingnya blok 1 ada blok N, bawahnya blok N ada Prias, sampingnya Prias ada timestamp, bawahnya timestamp ada Merkle root dan bawahnya Merkle root ada DX. Integritas data di blockchain. Ada teknik kriptografi untuk memastikan integritas data di blockchain ada dua mekanisme. Satu, memerintahkan struktur daftar terkait dari blok. Dua, pohon Merkle. Dan dilanjut lagi dengan teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara kerja blockchain. Alur kerja blockchain ditunjukkan pada gambar tersebut. Alur dimulai dengan transaksi. Setiap kali pengguna memulai transaksi, saat itu blok baru dihasilkan yang mewakili transaksi. Hal ini ditujukan pada langkah kedua. Segera setelah blok dibuat, itu dikirim ke setiap node di jaringan seperti yang ditunjukkan pada langkah ketiga. Setiap node menerima data, mereka akan memvalidasi transaksi. Setelah memvalidasi transaksi, node akan menyetujui transaksi itu dan blok baru ditambahkan ke blok yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis blockchain. Jenis blockchain ada 3. Mereka adalah blockchain pribadi dan blockchain publik serta blockchain konsorsium. Publikasikan blockchain atau blockchain publik juga disebut sebagai sumber blockchain tanpa izin. Ini adalah sumber terbuka. Di blockchain publik tidak memerlukan izin apapun untuk menjadi bagian dari jaringan blockchain. Yang kedua yaitu blockchain pribadi. Jenis blockchain lainnya adalah blockchain pribadi. Ini juga dikenal sebagai blockchain yang diizinkan. Seperti yang dikatakan pada tipe pertama, tidak mudah untuk bergabung dalam jaringan ini. Ada aturan tertentu untuk bergabung dalam jaringan blockchain ini. Yang ketiga yaitu konsorsium blockchain. Dikendalikan oleh grup daripada entitas tunggal. Ini memiliki semua keuntungan dari blockchain pribadi dan dianggap sebagai subkategori dari blockchain pribadi dan ini bukan jenis rantai yang terpisah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep kunci blockchain. Di sini ada 5 konsep kunci blockchain, yaitu desentralisasi, kekekalan, transparansi, non-penyangkalan, dan kegigihan. Yang pertama yaitu desentralisasi. Dalam sistem terpusat ada otorisasi tunggal yang dapat menyetujui transaksi. Jadi setiap kali pengguna harus menghubungi orang yang berwenang pusat untuk menyetujui transaksi tersebut. Yang kedua yaitu kekekalan. Di blockchain jika pihak ketiga masuk ke dalamnya itu tidak bisa diutak-atik. Properti ini disebut sebagai kekekalan. Kekekalan ini dicapai dalam blockchain melalui fungsi hash kriptografi. Secara umum mengambil string input dengan panjang berapapun dan memberikan string panjang tetap sebagai output disebut hashing. Yang ketiga yaitu transparansi. Karena properti transparansi blockchain, identitas pribadi pengguna akan terlihat oleh semua orang di jaringan. Tapi sebenarnya tidak. Identitas pengguna akan disembunyikan oleh kriptografi. Jadi hanya detail transaksi yang akan terlihat oleh orang lain, bukan tentang siapa yang mengirim. Yang keempat yaitu non-penyangkalan. Seperti yang kita ketahui, kunci pribadi digunakan untuk mengautentikasi transaksi. Setelah diautentikasi, orang lain dapat mengakses dan memverifikasi transaksi dengan menggunakan kunci publik. Bahkan pemerakasan transaksi tidak dapat mengubah transaksi yang diautentikasi. Yang kelima, yaitu kegigihan. Semua transaksi yang terjadi di jaringan akan meningkat di seluruh jaringan. Transaksi ini harus dijamin dan dicatat dalam blok yang ada di seluruh jaringan sehingga tidak mungkin untuk mengutak-atik transaksi. Blockchain di IoT.
Konsep dasar IoT adalah interkoneksi perangkat pintar untuk mengumpulkan data dan menghasilkan respon kepada pengguna. Blockchain dapat dihubungkan ke IoT untuk menghilangkan semua masalah keamanan di IoT. Karakteristik blockchain seperti keterlacakan, transparansi, keadaan, kendala terutama digunakan untuk mengatasi masalah keamanan di IoT. Dengan mengintegrasikan IoT dan blockchain, lebih banyak masalah penelitian diselesaikan dan masalah yang masih belum terpecahkan. Blockchain dapat digunakan di banyak bidang IoT. Area tersebut adalah penginderaan, penyimpanan data, manajemen identitas, layanan penandaan waktu, aplikasi kehidupan cerdas, perangkat yang dapat dipakai, sistem transportasi cerdas, manajemen rantai pasokan, penginderaan kerumunan seluler. Penelitian sedang dilakukan untuk melakukan perangkat di IoT melalui blockchain. Ada banyak alasan untuk menggunakan blockchain di IoT. Beberapa di antaranya disebutkan dalam tabel 2. IoT terpusat, blockchain terdesentralisasi, IoT terbatas, blockchain bandwidth tinggi, IoT keamanan adalah tantangan, blockchain masalah keamanan terpecahkan, IoT sumber daya terbatas, blockchain konsumsi sumber daya, IoT latensi rendah, blockchain penambahan blok memakan waktu. Karena alasan di atas yang disebut di bawah IoT, blockchain diperkenalkan dan dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir. Arsitektur blockchain Internet of Things (BIoT), arsitektur blockchain Internet of Things (BIoT) ditunjukkan pada gambar 5. Arsitektur berisi lapisan komposit blockchain yang berfungsi sebagai middleware antara IoT dan aplikasi industri. Ada dua keunggulan utama dalam arsitektur ini. Ini memberikan konseptualisasi dari lapisan bawah IoT, juga menyediakan layanan berbasis blockchain kepada pengguna. Ini menyembunyikan heterogenitas lapisan persepsi dan komunikasi. Lapisan komposit blockchain terdiri dari 5 subbagian. Data sublayer. Sublapisan data digunakan untuk mengumpulkan data IoT dari lapisan bawah dan menutupi data terenkripsi dengan tanda tangan digital melalui algoritma kriptografi asimetris dan fungsi hash. Network sublayer. Hanya satu node yang menyiarkan blok transaksi kepada rekan-rekan yang terhubung peer akan memverifikasi transaksi setelah menerimanya. Blok akan diresapi ke node lain melalui jaringan jika gagal. Konsensus sublayer. Konsensus sublayer digunakan untuk memeriksa kepercayaan blok. Ada banyak algoritma konsensus yang digunakan seperti proof of work, proof of stake, dan lain-lain. Incentive sublayer. Incentive sublayer terlibat dalam kegiatan berikut. A. Menerbitkan mata uang digital. B. Distribusi uang digital. C. Desain mekanisme penghargaan. D. Menangani biaya transaksi. E. Merancang kebijakan moneter mata uang digital. Service supplier. Service supplier digunakan untuk menyediakan layanan berbasis blockchain kepada pengguna. Aplikasi of BIoT. Ada banyak aplikasi berbasis BIoT, beberapa dari mereka ditunjukkan pada gambar 6 dan dijelaskan di bawah ini. Smart Grid. Smart Grid adalah aplikasi pengukuran cerdas. Ini digunakan untuk mengukur dan memantau konsumsi listrik.
Sumber daya energi terbarukan yang didistribusikan digunakan untuk mereformasi tanggung jawab pembeli energi dari pelanggan murni menjadi prosumer. Prosumer memprovokasi energi ini dari sumber energi terbarukan dan mengkonsumsi energi. Mereka dapat menjual energi ekstra kepada konsumen lain meskipun memiliki kelebihan. Ada masalah terbuka bahwa sulit untuk menyediakan perdagangan energi yang tertutup dan aman antara dua pihak perdagangan. Untuk mengatasi masalah ini, teknologi blockchain digunakan untuk menyediakan perdagangan energi yang aman. Pada penulis mengembangkan sistem perdagangan energi yang aman yang berpusat pada blockchain konsorsium. Pada penulis mengembangkan sistem perdagangan energi terdesentralisasi berdasarkan blockchain. Di penulis memperkenalkan manajemen sisi permintaan energi yang transparan dan aman pada jaringan pintar berdasarkan blockchain. Supply chain umumnya satu produk berisi banyak bagian yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda. Oleh karena itu ada kemungkinan untuk kemasukan suku cadang berkualitas rendah ke dalam rantai pasokan. Dengan mengintegrasi blockchain dengan IoT, ini dapat diatasi. Saat mengintegrasi blockchain dengan IoT, ID unik dan stempel waktu yang tidak dapat diubah akan dialokasikan untuk setiap bagian produk. Kemungkinan bagian yang teridentifikasi akan disimpan ke dalam blockchain yang dapat dilacak dalam penulis mengatakan bahwa pemilik bagian dari produk dapat diautentikasi melalui sistem berbasis blockchain. Dalam penulis mengatakan tentang ontologi keterlacakan dengan integrasi IoT dan blockchain berdasarkan Ethereum. Penulis menjelaskan tentang use case asuransi kendaraan bermotor dalam kontrak pintar itu digunakan untuk mengotomatisasi penyelesaian klaim berdasarkan blockchain. Integrasi IoT dan blockchain akan mengurangi biaya dan risiko dalam rantai pasokan. Dalam masalah, penulis mengusulkan platform pembelajaran mesin berbasis blockchain untuk mengamankan berbagai data. Health chart, kesehatan menjadi industri yang sangat menantang dalam beberapa tahun terakhir. Karena sumber daya rumah sakit yang terbatas dengan teknologi terkini, beban sumber daya rumah sakit dilepaskan. Perangkat berbasis IoT ini akan mengumpulkan informasi tentang kondisi kesehatan pasien yang mentransfer informasi tersebut ke pusat pemantauan kesehatan. Perangkat IoT digunakan untuk pemantauan kesehatan jarak jauh dan sistem kesehatan jarak jauh dan sistem pemberitahuan darurat. Alat pemantau kesehatan ini dapat digunakan untuk memantau tekanan darah, detak jantung, dan lain-lain. Perangkat ini dapat mendeteksi detak jantung orang tersebut menggunakan sensor detak jantung bahkan saat orang tersebut berada di rumah. Sistem pemantauan dapat mendeteksi penyakit mematikan pada awal itu sendiri. IoT digunakan dalam pengenalan stres. Aplikasi perangkat itu akan melaporkan pengguna menggunakan sensor ponsel pintar dalam menjelaskan tentang sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengukur tingkat stres mahasiswa dan yang terhubung melalui ponsel pintarnya. Ada alat yang disebut smart yang digunakan untuk menghitung jumlah langkah latihan yang dilakukan oleh seseorang. Namun, keamanan dan privasi data perangkat kesehatan berada dalam resiko dengan mengintegrasi blockchain dengan jaringan perawatan kesehatan. Masalah di atas dapat diselesaikan dalam perawatan kesehatan yang disimpan di server cloud akan dilindungi oleh teknologi blockchain. Peneliti mengembangkan sistem berbasis blockchain untuk menjamin manajemen data perawatan kesehatan swasta. Penulis mengusulkan solusi yang didasarkan pada blockchain untuk mengelola data perawatan kesehatan dan berbagi data di antara rumah dan pusat kesehatan terkait. Di skema tanda tangan berbasis atribut dalam sistem blockchain, perawatan
kesehatan terdesentralisasi diusulkan. Dalam penulis mengatakan tentang kerangka kerja manajemen, tetapi di rumah untuk memberikan jaminan kerahasiaan dan anonimitas. Smart manufacturing. The manufacturing industry ditingkatkan dari sistem otomatisasi ke sistem pintar. Selama setiap fase siklus hidup, perkembangan produk data yang sangat besar dihasilkan, namun ada kesulitan dalam agresi data dan analisis data. Integritas IoT dan blockchain digunakan untuk mengalahkan interoperabilitas. Dalam masalah, penulis mengusulkan solusi peningkatan firmware otomatis berdasarkan kontrak pintar dan rantai blok. Dalam platform produksi otomasi berbasis blockchain yang terdesentralisasi diusulkan untuk memberikan keamanan dan privasi. Selanjutnya, challenge in IoT. Scalability. Scalability blockchain dihitung oleh throughput transaksi per detik yang bertentangan dengan jumlah node IoT dan jumlah beban kerja bersamaan. Sebagian besar aplikasi blockchain memiliki throughput yang buruk. Dalam penulis menyoroti bahwa Bitcoin hanya mampu memproses 7 transaksi per detik. Penulis lain mengatakan bahwa dalam Bitcoin tidak cocok untuk IoT karena stabilitas yang buruk. Security and privacy. Ada peralatan tertentu di blockchain untuk menjaga privasi catatan transaksi yang disimpan dalam rantai. Dalam Bitcoin, transaksi dilakukan dengan menggunakan alamat IP, alih-alih ID pengguna. Skema keamanan atau perlindungan ini tidak cukup untuk meningkatkan privasi. Dalam penulis mengatakan bahwa nama samaran pengguna dapat dihancurkan dengan mempelajari tentang transaksi yang terkait dengan satu pengguna tertentu. Juga dengan memuat semua data transaksi di blockchain, kebocoran privasi dapat terjadi kapan saja. Tabel 6 menunjukkan kemungkinan masalah terbuka di internet blockchain. Dalam penulis mengatakan bahwa karena saldo dan nilai transaksi terlihat oleh semua peserta dalam rantai, tidak ada jaminan untuk privasi. Bandwidth. Pengembang menyarankan alat jaringan yang ditentukan perangkat lunak untuk meningkatkan bandwidth perangkat IoT. Dalam penulis mengusulkan pembangunan jaringan IoT terdistribusi yang disebut DisBlockNet. Yang penting bahwa transaksi dan volume blok harus berada dalam bandwidth. Selanjutnya adalah tabel challenge in blockchain Internet of Things. Scalability challenge. Scalability. Blockchain hanya dapat melakukan lebih sedikit transaksi per detik. Privasi pengguna blockchain diidentifikasi oleh nilai hash atau kunci publik. Karena ini semua transaksi akan dibagi, jadi kebocoran privasi dapat terjadi. Throughput. Blockchain Internet of Things membutuhkan jaringan yang mampu menghasilkan sejumlah besar transaksi. Block size. Waktu transfer awal harus besar bagi operator untuk menyimpan transaksi. Bandwidth transaksi dan volume blok harus berada dalam batas bandwidth IoT. Energi efisiensi energi sangat penting untuk memungkinkan penempatan node jangka panjang. Kesimpulan, Internet of Things berkembang secara global beberapa tahun terakhir karena semua industri bersedia untuk terhubung dengan perangkat dan aplikasi IoT. Sangat penting untuk menyediakan perangkat yang lebih sedikit catat kepada mereka. Semuanya berubah menjadi IoT saat ini. Jadi para peneliti sangat sibuk untuk membuat IoT sedikit lebih baik. Untuk mencapai solusi yang kurang sempurna perlu untuk mengatasi masalah saat ini di IoT dilakukan dengan mengintegrasikan blockchain dengan IoT. Blockchain memberikan solusi untuk masalah yang ada di IoT. IoT meningkatkan tingkat kenyamanan pengguna. Artikel ini berguna untuk memahami tentang konsep dasar blockchain, struktur, dan proses kerja blockchain juga dijelaskan. Arsitektur BIoT dijelaskan di bab selanjutnya.
Ada banyak aplikasi BIoT seperti IoT yang dijelaskan dalam artikel ini, namun BIoT juga memiliki tantangan. Tantangan pertama adalah skalabilitas, privasi, keamanan, hambatan sumber daya yang disebutkan dalam artikel ini. Dengan meningkatkan throughput aplikasi, masalah skalabilitas dapat diselesaikan. Peneliti diperlukan di daerah-daerah untuk memberikan produk yang baik kepada masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.